Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brosis dimanapun berada, dan selamat datang kembali di Motoinfo Channel. Sebagai fans MotoGP, mungkin di antara kalian ada yang bertanya kenapa balapannya saat ini terasa membosankan. Untuk jawabannya silahkan tonton video ini sampai selesai. Bicara balapan MotoGP sejak berakhirnya era Valentino Rossi dan Dovizioso sebagai dua pembalap yang kenyang dengan kerasnya persaingan di era 1990-an, harus diakui balapan kuda besi Purwarupa ini seperti kurang pamor. Lalu apa masalahnya? Sebagai perbandingan, ketika Andrea Dovizioso memasuki masa-masa terakhir pensiunnya, balapan ini masih disuguhi dengan serunya persaingan antara dirinya dan Marc Marquez. Tentunya itu ketika sang legenda hidup Valentino Rossi sudah kurang kompetitif. Karena bagaimanapun juga Dovizioso mampu melakukan perlawanan hingga 3 musim berturut-turut. Meskipun tidak menjadi juara dunia, tapi ia bertengger sebagai runner-up dan satu-satunya pembalap yang mampu mengalahkan Marc Marquez. Lain cerita lagi ketika sengitnya dua pembalap Yamaha yaitu Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi ketika saling bersaing berebut gelar. Ditambah lagi dengan dinding pemisah di kubu Yamaha yang membuat tim itu seolah-olah menjadi musuh di dalam keluarga sendiri. Maka tidak jarang mereka saling sindir dan perang mulut ketika sedang konferensi pers. Sengitnya persaingan di lintasan hingga pertarungan epiknya di GP Catalunya telah membuktikan mereka adalah raja MotoGP saat itu. Tidak bisa dipungkiri Valentino Rossi adalah sebagai aktor utama di dalam gairahnya MotoGP karena ia mampu menciptakan permusuhan di sirkuit sekaligus kontroversinya. Kehadirannya di dalam balapan selalu ditunggu-tunggu oleh semua fans di seluruh dunia. Ia mampu mengelola tantangan dan mencari lawan ketika dirasa motornya lebih kencang dari para rivalnya. Valentino Rossi tidak ingin balapan ini monoton yang hanya selalu ia sebagai juaranya. Dan ia mampu melakukan jutaan penonton hingga berteriak-teriak ketika menyaksikan sengitnya saling salib di tikungan. Max Biaggi, Sete Gibernau, Casey Stoner, Carlos Checa adalah salah satu yang pernah mengakui bagaimana piawainya Valentino Rossi mempermainkan mereka. Bahkan tak jarang Biaggi dan Gibernau membawa permusuhan itu hingga keluar lintasan. Termasuk dengan kontroversi terakhirnya dengan Marc Marquez. Kemudian apa yang terjadi dengan MotoGP saat ini? Mungkin penonton akan sedikit merasa bosan karena yang disaksikan seolah balapan satu merek. Seperti kejadian MotoGP Austria pekan kemarin seolah-olah tidak ada balapan menarik kecuali crashnya Marc Marquez dan masalah teknisnya ketika ia memulai start. Atau cerita lain tentang pahit getihnya rider Honda dan Yamaha. Tidak ada persaingan yang benar-benar sengit karena di luar itu mereka adalah teman satu tongkrongan. Satu-satunya harapan adalah di tahun 2025 ketika Marquez mempunyai kekuatan motor yang sama di mana para fans MotoGP berharap akan ada perburuan gelar yang sengit. Tentunya dengan harapan kembalinya Yamaha dan Honda di barisan depan. Masuknya Marc Marquez ke dalam tim Borgo Panigale telah banyak menimbulkan spekulasi dan ketakutan. Di sisi lain mungkin MotoGP membutuhkan drama seperti yang telah terjadi antara Rossi dan Lorenzo. Namun di balik itu, Pecco Bagnaia akan mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada saat ini. Untuk selanjutnya setelah MotoGP Austria, Yamaha akan melakukan tes privat di Misano, dilansir dari motorsport.com.
Tim yang berbasis di Iwata ini berharap tes 2 hari ini akan memberikan jawaban atas kurangnya kecepatan di Spielberg, di mana mereka tidak hanya dikalahkan oleh para pesaingnya di Eropa, tetapi juga oleh Honda. Itu adalah hari yang sulit dilupakan, ungkap Direktur Tim Yamaha, Massimo Meregali. Ini merupakan cerminan dari balapan sprint. Kami tidak menyangka akan mengalami akhir pekan yang sulit. Alex melakukan pekerjaan yang baik dalam balapan, terutama mengingat kondisinya. Fabio melakukan start dengan baik tetapi tidak mampu mempertahankan posisinya. Dan long lap penalti mengakhiri peluangnya untuk memperebutkan poin. Selain itu, tidak banyak yang bisa dikatakan. Kami harus benar-benar memahami apa yang menyebabkan performa buruk ini. Kami akan menghadapi GP Aragon dalam waktu 2 minggu lagi. Tapi pertama-tama kami akan menjalani tes privat di Misano minggu depan. Kami akan mengevaluasi berbagai komponen dan jika hasilnya bagus, kami akan membawa komponen tersebut langsung ke Aragon. Oke brother, kira-kira seperti itulah gambaran MotoGP saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang tidak berkenan, mohon maklum. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.